Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Wiantono, NIM 0495438824. Program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya berasal dari UPBJJ atau UT Daerah Pontianak. Halo semua, dalam video ini kita akan belajar tentang pelajaran dari sejarah Pancasila sebagai generasi muda. Nah, perlu kita ketahui, Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Untuk memahaminya, kita perlu melihat kembali sejarah kelahirannya, perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Mengapa kita perlu belajar sejarah Pancasila? Yang pertama, Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, lahir dari perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa. Yang ketiga, memuat nilai-nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong. Yang keempat, relevan bagi generasi muda di era modern. Sidang BPUPKI atau yang bisa disebut awal lahirnya gagasan Pancasila. Pada tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI sidang pertama di tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia pada tahun 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI. Dalam sidang pertamanya di tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Nah, beliau itu mengusulkan 5 dasar negara, seperti kebangsaan, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Piagam Jakarta atau dari Piagam Jakarta ke PPKI. Setelah sidang BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuklah Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta, yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, proses ini menunjukkan semangat musyawarah, toleransi, dan persatuan untuk menyatukan perbedaan demi kepentingan bangsa. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Bisa kita jelaskan, nomor 1 adalah persatuan, nomor 2 musyawarah dan demokrasi, nomor 3 ketuhanan, Dari proses lahirnya Pancasila, kita dapat melihat jelas nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Pertama, nilai persatuan. Yang kedua, nilai musyawarah demokrasi. Yang ketiga, ketuhanan. Nah, yang pertama itu nilai persatuan. Terlihat dari bagaimana para tokoh dari berbagai suku, agama, dan latar belakang persatuan yang bersatu untuk menemukan dasar bersama bagi Indonesia. Nah, yang kedua, musyawarah dan demokrasi.
Nah, keputusan tidak diambil sepihak, melainkan melalui dialog kompromi seperti perubahan rumusan dan Piagam Jakarta demi menjaga persatuan bangsa. Dan nomor 3, ketuhanan. Nilai ketuhanan itu yang toleran, menunjukkan bahwa semangat beragama Indonesia harus menghormati perbedaan dan keyakinan. Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi fondasi moral dan etika bagi bangsa kita sampai dengan detik ini. Pelajaran untuk generasi muda. Sebagai generasi muda, saya belajar bahwa Pancasila lahir dari semangat kebersamaan dan cinta tanah air. Dari sejarahnya, saya memahami bahwa kemerdekaan dan persatuan bangsa ini bukan hasil dari satu orang saja, melainkan hasil kerjasama dan toleransi di tengah perbedaan. Nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan hari ini. Di tengah arus globalisasi, media sosial, dan perbedaan pendapat yang sering menimbulkan perpecahan. Nah, kita perlu menghidupkan kembali nih semangat musyawarah, toleransi, dan gotong royong. Untuk menjadi generasi muda yang berpikir kritis, tapi tetap menghargai sesama. Itulah cara kita meneruskan perjuangan para pendiri bangsa. Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga pedoman bagi masa depan. Mari, sebagai generasi muda, kita jaga dan amalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kita demi Indonesia yang adil, makmur, dan keberadaban. Saya Indonesia, saya Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.